Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Nabiel. Di sini kami ingin mempresentasikan laporan tugas mata kuliah interaksi manusia dan komputer dengan judul aplikasi sistem peringatan dini banjir. Dan ini adalah anggota dari kelompok Nabiel. Yang pertama ada Sania, yang kedua ada saya, Ranisa, yang ketiga ada Neng Intan Nuraini, dan yang keempat ada Nabil Muhammad Irfani. Yang pertama ada latar belakang. Bandung sering dilanda banjir, namun aplikasi peringatan dini masih fokus di Jakarta. Dibutuhkan desain aplikasi yang sesuai dengan kondisi lokal Bandung. Ada 2 poin utama. Berdasarkan kebutuhan spesifik wilayah Bandung, maka yang pertama perlu sistem yang relevan dengan kondisi Bandung. Yang kedua, redesign fokus pada antarmuka pengguna UI agar lebih mudah diakses, informasi lebih akurat, mendukung mitigasi bencana yang cepat dan tepat. Desain aplikasi sistem peringatan dini banjir dilakukan dengan tujuan sebagai berikut. Ada 4 tujuan. Yang pertama, meningkatkan kemudahan pengguna. Yang kedua, menyajikan informasi yang lebih jelas. Ketiga, menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Bandung. Yang keempat, meningkatkan efektivitas peringatan dini banjir. Selanjutnya persona. Di sini personanya ada mobil, grafis, motivation, goal, frustration, personality, teknologi, dan brand. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Neng Intan Nuraini. Baik, bisa kita lihat berikut adalah HTA dari aplikasi sistem peringatan dini banjir, yang dimana tujuannya yaitu pengguna dapat mencari informasi banjir dan juga curah hujan pada daerah tertentu. Yang pertama dilakukan oleh pengguna yaitu melakukan login. Lalu untuk selanjutnya, pengguna dapat memilih 2 opsi, yaitu terdapat ada homepage 1 dan juga ada homepage 2. Untuk homepage 1 itu di dalamnya ada setting, notifikasi, status tinggi muka air, curah hujan, serta curah hujan ekstrim, yang dimana di setting akan menampilkan informasi pengguna, lalu di notifikasi akan menampilkan informasi notifikasi bagi pengguna, dan selanjutnya itu ada status tinggi muka air, yang dimana jika kita memilih status tinggi muka air, itu akan menampilkan status tinggi muka air dari daerah yang kita inginkan, dengan terlebih dahulu memilih daerah yang diinginkan, lalu memilih bendungan di daerah yang sebelumnya sudah dipilih. Lalu di sana terdapat menu untuk menampilkan grafik dari ketinggian muka air dan juga peta dari lokasi bendungan yang kita pilih sebelumnya. Dan di bawahnya akan menampilkan informasi terkait ketinggian muka air dari daerah tersebut. Lalu untuk selanjutnya itu ada curah hujan, yang dimana di curah hujan ada aplikasi menampilkan informasi curah hujan saat ini dari semua daerah yang ada di Bandung. Lalu selanjutnya pengguna juga dapat memilih kota atau kabupaten yang diinginkan dengan memasukkan nama daerah yang diinginkan, lalu memasukkan lokasi spesifik. Untuk selanjutnya yaitu ada curah hujan ekstrim, yang dimana menampilkan informasi curah hujan ekstrim di lokasi tertentu dengan cara memilih nama daerah, lalu memilih tanggal. Selanjutnya adalah menampilkan informasi curah hujan ekstrim dari daerah tersebut. Nah, lalu di homepage 2 itu ada berita. Di dalam berita itu terdapat berita terkini tentang banjir dari berbagai sumber terpercaya. Nah, selanjutnya itu pengguna dapat melakukan pelaporan, yang dimana di sana aplikasi menampilkan laporan dari masyarakat terkait banjir yang sudah dilaporkan oleh masyarakat lain. Lalu selanjutnya aplikasi menampilkan riwayat laporan dari pengguna
Dan selanjutnya itu laporan terkait kejadian yang akan dilaporkan oleh pengguna. Lalu selanjutnya di homepage 2 itu ada posko banjir yang dimana pengguna dapat mencari lokasi yang diinginkan. Lalu aplikasi akan menampilkan informasi kapasitas dan layanan posko banjir yang ada di daerah tersebut. Next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya Nabil Muhammad Irfani akan mengambil alih untuk sesi presentasi. Pertama-tama terima kasih atas saudari Ningita Noreni atas kesempatannya, dan saya di sini akan menjelaskan mental model yang digunakan skema untuk kelompok kami. Seperti yang bisa kita lihat di mental model yang sudah lihat di share screen, kita mengambil dua opsi skenario mental model dari tax analisis, yaitu yang pertama ada mengetahui berita banjir dan laporan masyarakat, lalu yang kedua ada mengetahui situs banjir dan curah hujan. Oke, kita mulai ke yang pertama dulu, di mengetahui berita banjir dan laporan masyarakat. Seperti yang kita lihat, terdapat 3 opsi tax, yaitu mengetahui berita banjir di sekitar, melihat dan mengajukan laporan masyarakat, lalu ada mengetahui berita banjir di sekitar juga. Namun ada perbedaannya adalah di taxnya yang ke bawah, untuk yang pertama sendiri, yaitu menampilkan berita tentang banjir dari berbagai sumber yang terpercaya. Nah, lalu apa bedanya dengan yang berita banjir di sekitar yang ketiga, yaitu untuk yang ketiga itu ya adalah mencari tugas yang dilakukannya itu, yang pertama dia mencari lokasi yang diinginkan, lalu menampilkan informasi kapasitas dan layanan posko yang ada. Lalu juga untuk yang kedua ada melihat dan mengajukan laporan masyarakat. Nah, task yang pertama itu adalah aplikasi menampilkan laporan dari masyarakat terkait banjir. Lalu aplikasi juga menampilkan riwayat laporan dari pengguna. Lalu setelah itu pengguna dapat melaporan kejadian dari pengguna itu sendiri. Lalu pengguna dapat mengirim laporan. Lalu kita bisa lihat di mental model untuk yang kedua, yaitu tugasnya itu mengetahui status banjir dan curah hujan. Kita mengambil 3 opsi untuk mental model yang kali ini, tetapi sebenarnya kalau kita akan drop down lebih banyak, kita juga memiliki opsi yang lebih banyak. Cuman untuk keperluan presentasi kita akan mengambil poin-poin yang penting saja, yaitu status tinggi muka air, curah hujan dan curah hujan ekstrim. Oke, untuk yang pertama itu status tinggi muka air. Nah, apa tax yang pengguna harus melakukan apa untuk mengetahui status tinggi muka air? Oke, yang pertama itu ada memilih daerah yang diinginkan dulu oleh pengguna. Lalu pengguna juga dapat memilih bendungan di daerah yang sebelumnya sudah dipilih. Lalu juga setelah memilih bendungan, pengguna dapat memilih grafik ketinggian muka air. Lalu juga pengguna dapat memilih peta lokasi Bandung. Nah, setelah semua itu dilakukan oleh mental model pengguna, lalu pengguna akan mendapatkan informasi terkait ketinggian muka air. Lalu yang kedua ada curah hujan. Nah, curah hujan ini apa yang diperlukan oleh pengguna agar dapat mengetahui informasi ini? Yang pertama adalah aplikasi akan menampilkan informasi curah hujan. Nah, tetapi untuk mendetail lebih lanjut, kita juga bisa pilih kota atau kabupaten yang ingin kita lihat curah hujannya. Lalu kita juga bisa memasukkan daerah yang mana diinginkan untuk mengetahui curah hujan tersebut. Lalu memasukkan lokasi spesifik untuk detail mungkin lebih lanjutnya. Lalu di yang task ketiga itu ada curah hujan ekstrim. Nah, di curah hujan ekstrim ini tuh apa bedanya dengan yang curah hujan pertama? Bedanya kita di curah hujan ekstrim dengan yang biasa adalah kita memfilternya itu beda. Kalau yang pertama itu menggunakan kota atau kabupaten, tapi di curah hujan ekstrim kita menggunakan pemilihan tanggal, dikarenakan curah hujan ekstrim intervalnya tidak selalu sedekat atau sering dengan curah hujan yang biasa. Makanya kita memilih tanggal agar dapat memfilter lebih banyak. Nah, untuk pengguna agar dapat melihat curah hujan ekstrim, yang pertama ada menampilkan informasi curah hujan ekstrim seperti biasa langsung. Cuman apabila ingin detail lebih lanjut, pengguna dapat memilih nama daerah, lalu memilih tanggal tersebut di daerah tersebut. Lalu ketika sudah memilih tanggal, pengguna dapat menampilkan informasi curah hujan ekstrim tersebut. Sebenarnya masih ada meta model beda ini, tapi kita akan mungkin jelaskannya di Word karena mungkin kita mengambil poin-poin yang penting saja. Oke, mungkin cukup dari sekian. Saya akan dilanjutkan oleh saudari Sania. Terima kasih. Oke, mohon maaf, saya ada konseptual model. Saya ingin menjelaskan konseptual model juga. Seperti yang bisa kita lihat di sini, saya ingin menjelaskan konseptual model dari aplikasi awal, dan lalu ke perubahan konsep aplikasinya. Oke, seperti yang bisa kita lihat di konsep aplikasi sistem tooling yang ini biasa, tidak terdapat fitur login sama sekali ya. Jadi pengguna hanya masuk langsung ke menu dashboard dan memilih menu yang diinginkan. Lalu dari konsep aplikasi yang lama juga, ada status tinggi muka air, ada curah hujan dan curah hujan ekstrim. Dan detail-detailnya seperti yang bisa lihat kita digambar. Nah, apa perubahan yang kita ambil untuk menginform aplikasi ini? Yang pertama, kita menambahkan login dan password dikarenakan nanti akan berkorelasi dengan laporan dari masyarakat dan posko banjir. Lalu kita juga mengimprove sedikit status tinggi muka air seperti informasi yang dibutuhkan, drop down yang ada, lalu ada nama daerah dan nama kabupaten. Lalu juga kita menginform lagi di bagian curah hujan untuk menambahkan kota atau kabupaten, lalu juga ada nama daerah dan juga lokasi dan juga detail-detail lebih lanjut, dan juga
kita tidak lupa konseptual desain ini adalah tingkat upaya kita untuk meningkatkan supaya desainnya mungkin lebih nyaman di mata dan untuk lebih user friendly. Lalu ada di curah hujan ekstrim. Nah, curah hujan ekstrim itu seperti yang bisa kita di sebelumnya tadi itu mungkin tidak jauh berbeda, tapi kita menginfokan bagaimana agar dapat mencapai user friendly dan mungkin agar terlihat nyaman di mata. Lalu juga kita juga menginfo satu fitur yaitu laporan dari masyarakat. Kita menginfo bagaimana agar pengguna kita sendiri agar dapat melaporkan kejadian banjir yang ada. Lalu ada seperti yang bisa kita lihat di sini ada laporan dan juga riwayat. Laporan adalah apa yang laporan sudah sampai, lalu riwayat adalah bagaimana kita mengupload laporan tersebut agar dapat dilihat oleh user lain. Lalu ada lokasi, ini ada lokasi untuk memilih lokasi user pengguna. Lalu kita juga tidak lupa ada beberapa mungkin fitur setting, tetapi karena tidak ada perubahan dari sebelumnya, kita tidak drop down seperti ini. Tapi untuk gambaran lebih besarnya adalah kita mengambil 6 fitur ini dan 4 fitur lebih dari awal. Oke? Mungkin cukup sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya, style design. Jadi ini adalah tampilan hasil desain dari aplikasi sistem peringatan dini banjir yang kami kembangkan, dan desain ini dirancang lebih modern dan sederhana serta mudah digunakan. Dan desain ini juga berfokus pada kemudahan akses informasi penting seperti yang pertama ini pada layout login, lalu pada homepage 1, homepage 2, setting, notifikasi, status tinggi muka air, bisa di next. Dan juga ada curah hujan ekstrim, laporan masyarakat, laporan kejadian, serta posko banjir. Lalu pada aplikasi ini kita selain bikin rancangan yang lebih modern dan mudah untuk dikembangkan dengan tampilan yang bersih dan alur navigasi yang jelas, aplikasi ini diharapkan bisa membantu pengguna bertindak cepat dan situasi darurat. Oke, selanjutnya saya kembalikan ke Rara. Jadi kesimpulan dari presentasi kami, aplikasi sistem peringatan dini masih kurang efektif karena desain yang tidak intuitif, fitur terbatas, serta belum optimal di koneksi internet lambat. Pengguna kesulitan mendapat informasi cepat dan akurat. Diperlukan perbaikan desain, penambahan fitur seperti notifikasi real time dan panduan mitigasi serta peningkatan kinerja aplikasi. Peran pengguna, masyarakat berperan sebagai penerima notifikasi, pelapor kondisi sekitar, dan pengguna informasi banjir serta rencana evakuasi melalui aplikasi SMS atau sirine. Cukup dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.